kita melakukan speaking dulu ya, supaya otak kita rileks. Kita mulai ya. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to me, good morning, and how are you? Just fine. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Everybody clap your hands. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke. Yes, yes, yes. Oke, sudah semangat semuanya untuk belajar? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau lihatkan sesuatu pada kalian. Oke, kita lihat di sini. Oke, sudah nampak semuanya? Sudah. Apa ini? Kertas bunga. Oke. Kita lihat yang lebih jelas lagi. Oke, nampak semuanya? Oke. Ada berapa benua terbesar di dunia? Ada apa aja tuh yang kalian tahu? Di sini ada 6 benua terbesar di dunia. Sebenarnya Amerika itu ada 2, terpisah benuanya, cuma disatukan menjadi satu benua Amerika. Oke. Indonesia masuk ke benua apa kira-kira? Asia. Iya. Kalau Australia gimana? Australia di benua Australia. Oke. Yuk kita lihat sebentar ya. Coba anak-anak dulu keluarkan dulu semuanya bukunya. Sambil dilihat. Sudah dikeluarkan semua bukunya. Sudah. Oke. Nanti kalian saling membaca dulu ya referensi di buku ya. Oke. Nah, sekarang aku tanya, apakah sama setiap benua itu karakteristiknya? Beda? Apa saja yang beda? Iklimnya beda. Apa lagi? Geografisnya berbeda. Apa lagi? Budayanya pasti beda. Ya, mata uangnya pasti beda. Negaranya beda. Negaranya beda. Tapi kotanya juga beda. Oke. Karakteristiknya pasti beda. Iklimnya pasti beda. Ya kan? Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian mengupas. Jadi tiap kelompok mengupas satu benua. Oke, berdasarkan referensi yang ada di sini sudah ada. Oh iya, nanti ada setiap kelompok yang dapat benua Amerika, dapat Eropa, dapat Afrika, dapat Antartika, kemudian dapat Australia juga Asia. Sekarang Ibu akan membuat dulu undian. Jadi siapa kira-kira yang mendapat benua-benua tersebut? Oke. Bisa ya? Bisa. Nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan. Oke, ketua kelompoknya maju ke depan masing-masing.
kalian buat secantik mungkin, semenarik mungkin. Kalian buat dilengkapi dengan karakteristik yang ada di benua tersebut, termasuk iklimnya, geografisnya, kemudian budayanya, sosialnya, dan juga flora dan fauna yang ada di benua tersebut. Jangan lupa masukkan juga negara-negaranya yang terdapat di dalam benua tersebut serta ibu kota dan lengkapi dengan mata uangnya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang keluarkan alat dan bahannya. Coba. Yuk, kita mulai bekerja. Mau saling bekerja sama, saling berinteraksi dengan baik. Oke, silakan keluarkan guntingnya, alatnya. Sudah buka. Boleh buka. Yes, silakan buka. Keluarkan alat dan bahannya. Mana yang mau dikeluarkan? Kartonnya dikeluarkan. Ibu kasih waktu 30 menit bisa? Bisa. 30 menit bisa ya? Iya, coba. Dibagi ya nanti ya, misalnya nih Helen nih nanti Helen kamu cari bagian geografisnya, kemudian ngejawabin iklimnya, nanti ini flora dan faunanya gitu ya dicari ya, kemudian ini sosial budayanya nanti bagiannya. Sudah anak-anak, ini kerja kelompok, jadi kerjanya harus bersama-sama, tidak ada ya, tidak aktif semuanya cari. Mana bertemu
apanya? Nah, coba dilihat tuh. Geografis itu berkenaan dengan apa, budayanya nanti berkenaan dengan apa, itu dicari tuh, ya. Ada negara apa saja yang masuk ke dalam benua Amerika? Nah, ini cukup sebutin lah. Kira-kira dalam benua Amerika itu negara apa saja? Guyana, Nepal Islands, Cuba, US Virgin Islands, Finland, Saint Martin, Saint Martin, South Georgia, Chile. Kira-kira bentuk negaranya apa? Sudah masuk dalam bentuk negaranya, tahu nggak? Bentuk negaranya, ya. Kan bentuk negara ada yang republik, ada kerajaan, tahu nggak tuh? Kerajaan. Nah, tahu nggak koalisinya? Luasnya berapa benua Amerika? Luas nggak ada? Di situ ya. Sebenarnya ada berapa benua Amerika tuh? Ada dua kan? Ada dua yang secara besarnya. Terus disatukan menjadi satu benua Amerika, ya kan? Oke. Udah. Karakteristiknya, flora dan faunanya? Elang apa? Elang botak. Tumbuhannya? Kalau Amerika sendiri, mata uangnya apa? Sendiri. Dolar. Kalau Indonesia apa? Ya, saya Indonesia nggak tahu. Oke, ini Australia. Mas geografisnya, bagian utara perbatasan dengan wilayah Indonesia, Sulawesi.
Sudah dibagi ya pembagiannya ya. Kalau mata uang itu berkenaan dengan apa? Masing-masing negaranya tidak sama ya, dalam satu benua mata uangnya bentuk negaranya itu tidak sama ya, tergantung sama negaranya masing-masing. Mereka memang satu daratan dalam satu benua, tapi nanti mereka berbeda ya. Kalau kayak Malaysia sama Indonesia, satu daratan satu benua, satu ya, sama nggak bentuk negaranya? Kalau Indonesia bentuk negaranya apa? Malaysia kerajaan. Mata uangnya Indonesia apa? Iya. Kalau Malaysia beda kan? Ya, walaupun dia satu benua, dia belum tentu sama negaranya. Ya, mata uangnya. Mungkin yang sama itu biasanya kebanyakan itu letak geografisnya, sosial budayanya agak mirip-mirip. Kemudian flora dan faunanya karena satu daratan mungkin dia agak punya kesamaan. Iya. Ada kesamaan nggak kalau satu daratan? Sama ya, mirip-mirip flora dan faunanya. Apa itu flora? Tumbuhan. Fauna? Hewan. Ya, anak-anak harus tahu tuh. Flora itu apa, fauna itu apa. Sudah selesai semuanya kira-kira? Ada yang masih belum? Sudah semuanya? Ya, undangannya ya. Sudah disiapkan semuanya dari rumah? Oke. Oke, baiklah kalau gitu. Ibu mau nih masing-masing kelompok nanti presentasi ya. Bisa? Bisa. Oke. Ibu acak dulu. Ya, aturannya dalam presentasi ini nanti anak-anak satu kelompok yang maju, yang lain boleh bertanya, boleh mengajukan pertanyaan ke kelompok yang maju. Ya. Kalau yang maju nggak bisa jawab, mungkin bisa dilempar ke kelompok yang lainnya. Bisa ya? Bisa? Ya. Oke, dari kelompok 4. Silakan maju dulu kelompok 4. Oke, maju semuanya ya. Yang lain tolong disimak. Perkenalkan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4
habitatnya berhabitat Afrika Selatan. Ya, kita boleh ngangkatnya biar penanya kedengaran yang lain. Boleh menyanyikan suara. Dalam pengambilan Indonesia berbuat berkait untuk mendapatkan gelar juara umum Indonesia. Para lelaki di negara ini berlomba-lomba untuk memiliki badan yang gemuk karena badan besar ini dianggap dapat membawa hal baik di dunia dan memudahkan untuk mendapatkan pasangan. Tidak sebagai sumber berkah, melainkan merupakan tindakan yang tak lain dilakukan di sebagian besar negara, namun adalah sebuah yang beda adalah tradisi yang mereka lakukan untuk menjalankan berkah kepada orang lain. Tradisi ini dilakukan oleh suku Maasai dan Tanzania Utara. 4. Bertarung untuk mendapatkan pasangan. Tradisi ini disebut juga syaro yang dilakukan oleh suku Sulami, di mana mereka akan bersaing untuk menentukan siapa yang paling kuat dan semangat untuk berbuat. Bagaimana mereka juga dicabut untuk menguji daya tahan mereka dan dalam menangis untuk kesaktian. 5. Membentuk pasangan wanita. Tradisi ini berlaku untuk mencari istri, namun lebih tepatnya sebuah kegiatan untuk memiliki pasangan wanita yang wanita yang dilakukan oleh suku Odabe di Niger, Afrika Barat yang melakukan pertunangan sejak lahir atau sejak kecil. Dilarang membalut tangan ketika bakar. Kepercayaan ini diyakini oleh penduduk Kenya dan lain-lainnya, di mana mereka tidak diperbolehkan membalut tangan ketika bakar disebabkan rasa gatal ini dianggap sebuah rezeki yang akan datang. Pengunjung pria memakai penutup kepala. Biasanya yang memakai penutup kepala adalah perempuan, tetapi di Afrika khususnya untuk suku Tuareg yang menggunakan penutup kepala ini adalah para pria untuk menutupi wajah mereka. Lanjut di kota Afrika. Ibu kota Afrika adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan memiliki tiga ibu kota, yaitu Pretoria, Port Elizabeth, dan Port Elizabeth. Negara mana punya ibu kotanya 3? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Australia, ibu kotanya adalah Monrovia. Dan Mali, ibu kotanya adalah dan Ethiopia, namanya adalah Addis Ababa. Kotanya adalah Bacanya yang lain, Pak. Ya, kita ibu kota saja yang sebelumnya. Ibu kota aja dimulai. Sudah. Lanjut ke mata uangnya apa saja? Jangan melindungi kamu. Kedengaran suaranya Daniel? Dengar suaranya tuh. mata uang di Afrika Utara. Aljazair, Dinar Aljazair, Mesir, Mesir. Riyal, Dinar Indonesia. Maroko, Dirham Maroko. Sundan, Paulu Sundan. Sundan Selatan, Paulu Sundan Selatan. Tunisia, Dinar Tunisia. Ya, apalagi yang belum dibantu. Mata uang Afrika. Dan
Untuk 10 saja disebutkan. Tidak semuanya negara, karena itu terlalu banyak. Kemudian sudah, bahwa warnanya sudah, dan semuanya tidak ada. Iklim Afrika adalah berbagai iklim seperti iklim khatulistiwa, iklim tropis basah dan terik, iklim musonotropis, iklim semi-kering, gerimis, gurun dan stepa, iklim gurun, lipat, kering dan basah, iklim subtropis, lembab dan ikan daratan tinggi subtropis. Sudah. Coba kalau sudah, ajak temannya berinteraksi. Mungkin dari teman-temannya ada pertanyaan, coba ditanyakan. Apakah teman-temannya lain ada pertanyaan? Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, akan ditutup oleh kelompok 4 ini. Sudah? Cukup jelas? Boleh ditutup. Oke teman-teman, terima kasih atas penjelasannya. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Oke, berikutnya Ibu mau dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari benua Eropa. Jadi semangat kelompok 1 mana? Jadi yang pertama itu adalah Niki yang akan menjelaskan tentang benua Eropa. Adalah salah satu dari Hapus dulu. Romania adalah Bukares, Bratislava, dan Slovenia adalah Ljubljana. Oke, terima kasih kepada Maria yang sudah menjelaskan tentang ibu kota dan negaranya. Selanjutnya mata uang yang akan saya tanyakan kepada Maria. Maria, Bulgaria apa mata uangnya? Yunani apa? Belgia. Belanda apa? Sofia adalah? Estania. Swedia. Prancis. Oke teman-teman, cuma segitu saja. Emang banyak yang harus dijelaskan. Selanjutnya peta benua yang akan dijelaskan oleh Mario lagi. Penunjukan peta benua. Salah satu media pembelajaran visual yang dituangkan ke dalam gambar benua merupakan bumi. Oke, terima kasih kepada Mario. Itu saja yang kami tunjukkan dari benua Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan dengan benua Eropa? Tidak. Kan benuanya saling berbeda tuh. Masa nggak penasaran dengan benua kawannya tuh? Nggak ada yang mau bertanya?
Tidak. Oh, jadi masing-masing hanya menyimak gitu ya. Oke, boleh kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, penasaran nih sama kelompok 3. Topiknya kelompok 3 nih lagi. Ya, ya. Permisi dulu kalau lewat Mbak. Suaranya kok bisa yang terdengar sama kelompok lain ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya dari benua Amerika akan menjelaskan tentang itu ya yang ada di dalamnya ya. Pertama, apa itu benua? Silakan Alif jelaskan. Ditinggikan boleh gambar. Jangan Alif suaranya nggak kedengaran. Sebuah tanah atau lautan yang sangat luas. Biasanya memiliki dataran rendah dan tinggi yang sangat luas dan kekayaan pegunungan. Dan hampir semua benua dikelilingi oleh samudra. Oke, terima kasih Alif. Sekarang kita persilakan letak benua Amerika. Sekarang ada Sofi, jelaskan. Suaranya tidak dengar. Benua Amerika terletak pada 36,7 dan 83 benua yang terletak di belahan bumi barat ini memiliki luas 35 Dengar ada yang lain? Oke, terima kasih Sofi. Sekarang giliran saya yang menjelaskan tentang iklim. Yang pertama itu ada iklim di benua Amerika. Yang pertama ada iklim kutub atau dingin ya. Merupakan iklim yang mendominasi daerah yang paling utara. Ciri iklim kutub adalah musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat singkat. Yang kedua, ada iklim subtropis, yaitu iklim yang meliputi daerah selatan kawasan yang paling utara lagi ya. Ciri iklim ini adalah memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan kering. Yang ketiga, iklim tropis, merupakan iklim yang mendominasi sebagian besar daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ciri iklim ini adalah curah hujan yang tinggi, kelembapan yang tinggi, dan suhu yang panas sepanjang tahun. Dan selanjutnya yang keempat, iklim mulut, yang meliputi kawasan yang berada di balik pegunungan. Ciri-ciri iklim ini sebuah perubahan suhu yang berubah dengan cepat dan curah hujan yang rendah. Oke, tadi silakan Edson menjelaskan tentang budaya dan fauna. Bisa jangan diri dulu. Suaranya jangan kan? Yang lain bisa dengar suara Edson? Bisa tambah volumenya. Coba ditinggikan gambarnya.
Oke, yang terakhir kita akan memimpin bagian pertawasun region atau uji benua Amerika ya. Silakan Cinta. Silakan Cinta. Tadi sebenarnya ada beberapa kosan lain yang belum baca, jadi kami bagi dulu. Alif, silakan baca bagian Amerika Tengah yang ibu kotanya ya. Nama negara di Amerika Tengah dan ibu kotanya. Panama, ibu kotanya adalah Panama City. Costa Rica, ibu kotanya adalah San Juan. Honduras, ibu kotanya adalah Tegucigalpa. Guatemala, ibu kotanya adalah Guatemala City. El Salvador, ibu kotanya adalah San Salvador. Oke. Oke, langsung. Kalau nanya, silakan Sofi. Kalau nanya, sini. Oke, kita memberikan beberapa fauna yang ada di benua Amerika ya. Yang pertama ada elang botak, rakun, longhorn, bison, buaya Amerika, singa gunung. Oke, giliran si Christian ada yang bagian penduduk di benua Amerika. Oke, mata uang sekarang giliran Cinta, mata uangnya. Oke, yang pertama, Belis, mata uangnya apa? Oke, kalau Antigua. Yang lain rumah Cinta apa mata uangnya Antigua ya, dan Barbuda. Karena itu ya kami kampus Sudaryaga karena kami kelamaan ya. Oke, dari semua yang kami jelasin saat ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Oke, karena tidak ada pertanyaan yang buat ini ya. Jadi kami menutup penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok.
Jovin, ketua dari kelompok 2. Oke, pada tugas saya hari ini saya bertugas untuk membacakan pengertian benua. Benua atau kontinen adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Oke, kedua adalah letak geografis yang dibacakan oleh Jovin. Letak geografis di benua Australia adalah di bagian utara berbatasan dengan wilayah Indonesia, yaitu Laut Timur dan Laut Arafura. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia Antartika. Bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan setelah itu lanjut ke membuka itu yang menjelaskan
Saya akan akhiri penjelasan kami di sini. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 5. Nanti kalau nggak tadi suaranya tolong lebih dari lagi biar bisa didengar oleh kelompok lain ya. Jangan malu-malu, sama-sama saja. Agak ditinggikan dulu, diangkat. Nah, yang remaja siapa? Oke. Yang pembuka siapa? Suaranya nyaringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nyaringkan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang benua Antartika yang akan dimulai dari sejarah. Sejarah manusia di Antartika sangat banyak dan dramatis, termasuk kisah pemburu paus dan anak laut abad ke-19 pertama menjelajah kutub dan territorial historis. Antartika tidak memiliki ibu kota karena bukan negara, melainkan benua dengan pemerintah bersama. Antartika diatur oleh perjanjian Antartika yang ditentukan peraturan pada tahun 1959. Antartika juga sudah memiliki dan dimiliki oleh negara manapun, melainkan diatur oleh perjanjian Antartika yang menangani tujuh negara pada tahun 1959. Negara tersebut adalah Perancis, Inggris, Selandia, dan
Antartika mengaliri iklim di bagian dunia lainnya, mengaliri lautan dan atmosfer, misalnya mencairnya es di Antartika menyebabkan naiknya permukaan air laut di bagian lain dunia. Lebih dari 99% wilayah benua Antartika tertutup oleh es yang mengandung sekitar 70% dari air tawar dan dingin. Ketebalan es di Antartika rata-rata mencapai 1,3 km. Curah hujan rata-rata di Antartika adalah 166 meter 6,5 mm per tahun. Sebagian besar dalam bentuk salju. Luas benua Antartika sekitar 15.530 km persegi atau sekitar 2 kali luas benua Australia. Benteng alam. Benua Antartika memiliki benteng alam yang beragam seperti gletser, sungai besar, dan pegunungan. Pegunungan Transantartika yang membentang hampir 5.000 km membagi benua ini menjadi Antartika Timur dan Antartika Barat. Puncak tertinggi di Antartika adalah Bison Massif di pegunungan Ellsworth dengan ketinggian 4.892 meter. Hewan. Ada sekitar 40 spesies burung yang berkembang biak di atau dekat Antartika, termasuk spesies petrel, penguin, burung koron-koron, dan burung camar. Berbagai spesies burung lainnya mengunjungi lautan di sekitar Antartika, termasuk beberapa yang bisa tinggal di kutub utara. Penguin kaisar adalah satu-satunya penguin yang berkembang biak selama musim dingin di Antartika, dan penguin Argentina berkembang biak lebih jauh ke selatan daripada penguin lainnya. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat selanjutnya kelompok 6. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer atau seperempat luas wilayah daratan bumi, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayah benua Asia membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara. Mendekati kutub utara, benua Asia terletak pada garis astronomis di antara 25 derajat putih sampai 100 derajat putih dan 11 derajat bintang selatan sampai 15 derajat bintang utara. Benua Asia juga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah timur ada Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada benua Afrika, Laut Tengah, ada Eropa, dunia utara, laut hitam, Polis, dan di sebelah utara ada Samudra Asia sebagai benua terluas terbagi atas 5 kawasan regional, yaitu Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah,
Israel, Jordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yemen. Di Asia Selatan ada Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, dan Maladewa. Di Asia Tengah ada Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Di Asia Timur ada Tiongkok, Hong Kong, Macau, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, dan Mongolia. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Indonesia. Secara geografis, benua Asia diapit oleh tiga, yaitu benua Eropa, benua Australia, dan benua Amerika. Juga dibatasi oleh tiga samudra, India, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Selanjutnya iklim akan dibacakan oleh Cahaya. Iklim benua Asia memiliki 5 bagian iklim, di antaranya adalah iklim dingin, kontinental, subtropis basah, tropis basah, dan musim semu. Selanjutnya geografi akan dibacakan oleh Asma. Wilayah akan dibacakan oleh Pak. Indonesia ibu kotanya Jakarta dan mata uangnya rupiah. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur dan mata uangnya ringgit. Singapura ibu kotanya Singapura, mata uangnya dolar. Thailand ibu kotanya Bangkok, mata uangnya baht. Filipina ibu kotanya Manila, mata uangnya peso. Selanjutnya fauna, flora dan fauna akan dibacakan oleh Aska. Terdapat harimau Indo Cina, singa, panda, gajah, dan rakyat. Tanaman lainnya anggrek, lampu merah, anggrek, pohon kaduah, pohon jam, mangga bambu, kelapa, dan padi. Para anggota rekomendasi adalah sampai gedung hutan, mundur, lumba-lumba banteng, macan tahan, beruang mati, gajah, dan burung bibis. Tanaman lainnya adalah burung, kantong semar, gaharu, dan kabel. Pada Laos terdapat gajah hingga Sulawesi.
sakit, kemudian dia membuat tugasnya sendiri, maka dia akan mempresentasikan sendiri ya hasil karyanya di rumah. Oke, silakan Sahara. Mungkin dari kelompok lain bisa membantu pegangkan. Oke, Bu. Oke. Satu lagi. Wilson di pembelajaran nih. Agak dipinggirkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan benua saja yang saya bikin di rumah. Pertama kita akan menjelaskan benua budaya negara masyarakat
yang menjadi satu. Ada lagi yang lainnya? Ya, pendapat yang lainnya gimana? Ada yang mau pendapat lain tentang benua? Ada nggak? Coba dari kelompoknya masing-masing. Ayo kelompok nomor apa itu benua? Setelah sekian banyak tadi kita bahas, apa itu benua Nopal? Ya. Tadi ada koreksi sedikit. Ada yang menyebutkan benteng katanya, bukan benteng ya, bentang. Kalau bentang itu yang tampak apa? Bentang alam. Tampak apa? Ada pegunungan, ada sungai, ya kan? Ada dataran rendah, dataran tinggi, itu bentang, bukan benteng. Ya, benteng nanti menuju ke pagarnya kerajaan nanti ya. Ya, bentang ya, koreksi ya, jangan benteng nanti. Tadi kelompok mana? Maganda ya? Bilang bentengnya, benteng alamnya, bukan benteng, tapi bentang alam. Yang tampak apa di bentang alam? Gunungan, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, ya kan? Oke, kita lihat di sini. Yang paling besar tadi apa? Asia ya? Benua Asia ini paling besar. Ada enggak kira-kira kontribusi Indonesia di dalam benua? Ada di benua mana terutama? Asia. Benua Asia. Kira-kira dari benua Asia kontribusi Indonesia biasanya tergolong dalam organisasi apa dia? ASEAN. ASEAN. Organisasi? ASEAN. ASEAN, yaitu organisasi yang ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya kan? Apa bentuk kerjasamanya? Ada di bidang politik, pendidikan, ekonomi, ya kan? Banyak ya. Kira-kira di antar benua itu Indonesia ada kontribusinya nggak? Ada. Ada. Coba yang lagi marak sekarang ini apa kontribusi Indonesia? Apa kira-kira? Di bidang olahraga. Sepak bola ya? Iya, yang baru-baru nih. Kemudian, selain sepak bola apa lagi? Tangkis. Bulu tangkis. Voli. Basket. Bidang perdagangan ada? Sama ya. Jadi setiap negara itu saling berhubungan meskipun berbeda benua. Oke, kita lihat tadi sudah kita belajar tentang benua. Sekarang kita lihat apa sih benua? Benua adalah daratan luas yang memiliki batas-batas alam atau geografis seperti samudra, pegunungan, ataupun padang pasir yang memisahkan dari wilayah lainnya. Oke, kita lihat. Benua juga merupakan bagian dari kerak bumi yang berada di atas permukaan laut. Oke, kita lihat nampak kan? Benua terbesar apa? Asia. Asia. Nah, setiap benua berbeda nggak geografisnya? Berbeda. Kalau geografis itu nampak dari apa? Batas-batas wilayahnya. Kemudian iklimnya sama nggak teman-teman? Beda. Beda. Flora faunanya juga beda. Flora fauna itu biasanya mereka beradaptasi terhadap iklim yang ada di benua tersebut. Ya kan? Tidak mungkin ada beruang kutub nanti di Indonesia, ya kan? Soalnya di Indonesia tidak ada salju nih. Nah, kan? Maka beruang kutub pasti adanya di daerah yang beriklim dingin, ya kan? Yang mempunyai es atau salju. Iya kan? Iya. Makanya flora dan faunanya juga nanti berhubungan terhadap iklim yang ada di benua tersebut. Oke, anak-anak sudah paham? Sudah paham. Nanti yang kurang lengkap boleh dilengkapi lagi. Kemudian kira-kira apa sih yang membuat kalian merasa bangga terhadap Indonesia ini setelah kalian melihat benua-benua ini? Apa kira-kiranya? Hah? Ada nggak?
Asia. Terletak di negara Indonesia ada? Ada. Apa kira-kira yang membuat kamu merasa bangga? Negara Indonesia itu terletak di secara geografis sangat strategis. Iya, strategis ya. Ada apa? Laut. Laut itu akan kenapa? Akan membawa dampak perekonomian. Setiap ada laut dikelilingi oleh laut, maka ada pelabuhan. Iya, pelabuhan dan akan disinggahi oleh kapal-kapal. Kemudian iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia itu apa? Panas, semi, kemarau, Adakah iklim semi di Indonesia? kemarau, Iklim tropis. Makanya tumbuhan yang hidup di Indonesia juga tergantung pada iklimnya. Subur dah daerah Indonesia ini. Subur. Alhamdulillah kita bangga menjadi bagian dari Indonesia dengan negara yang begitu kaya, begitu makmur. Tinggal bagaimana sumber daya manusia itu mengelolanya. Nah, kalianlah ini generasi muda masa depan yang akan mengelola sumber daya alam di Indonesia ini. Sumber daya alamnya sudah tersedia, tinggal sumber daya manusianya yang harus apa? Harus kompeten. Kalian harus belajar lebih lebih giat. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap ini sangat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, sebelum ibu tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada, sudah paham semuanya. Nanti anak-anak bisa saling sharing ya, saling berbagi ya sama temannya yang dari benua Asia. Nanti boleh berbagi dengan benua Amerika. Amerika boleh berbagi lagi dengan Australia ya, saling memberi pengetahuan. Dan temannya tidak memegang benua tersebut. Kemudian apa yang kalian dapat dari hasil diskusi ini? Yaitu membangkitkan kalian untuk saling bekerja sama. Iya, bekerja sama. Kerja sama enggak? Sama. Iya. Saling berinteraksi enggak kalian tuh? Iya kan? Saling bertanya. Nah, di sini ibu juga akan melatih bagaimana sosial emosional kalian menghadapi interaksi dari teman kalian. Ada nggak ada rasa kesel? Ada juga ya yang rasa kesel, cuman ditahan ya. Bagaimana kita menahan emosi kita, mengkondisikan emosi kita ya. Namanya orang semuanya berbeda, tidak bisa satu pemikiran dengan kita. Maka dari situ kita harus beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan kita. Oke, sekian anak-anak, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.